sebenarnya Anies sudah 3 kali ditawari gabung kabinet, ya. Oke, tapi dia tolak, ya kan? Nah, kita tidak tahu nanti, bahkan orang dari partai lain juga, saya nggak menyebut partainya biar tidak muncul spekulasi ya, karena orang dari partai bukan partainya. Dia nanya, kenapa sih Anies nggak mau masuk, ya? Tapi orang lingkar dekat Anies mengatakan, ya memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Prabowo tolong mungkin kalau dia bisa menyuarakan secara bebas, dia akan menyampaikan tolong karena melihat situasi yang terjadi dalam pemerintahnya saat ini, ya. Membayar hutang 175 triliun saat tidak ada uang, yang ada pajak semakin memble, ya. Sri Mulyani panik mau pajakin rakyat, apalagi PPATK mencoba membantu dengan blokir rekening warga negara jutaan, ratusan juta warga. Kalau dikumpulin tuh berapa duitnya, ya, bisa triliunan, nggak karu-karuan. Mungkin itu modusnya kenapa sampai seperti itu, karena memang situasinya negara tampaknya sedang dan akan menuju pada keruntuhan, ya. Dan karena itu pemirsa, wajar aja kalau misalnya seperti dikemukakan, ya, ini meskipun tampak tidak ada wujudnya, yang berbicara ini adalah Refli Harun, gitu ya. Anies sudah 3 kali ditawari masuk kabinetnya Prabowo, ya. Ini yang bicara Refli Harun, seorang profesor hukum, ya, bukan sekelas buzzer atau sekelas termul, ya, yang dikenal cukup idealis dan punya kredibilitasnya. Bukan hanya pakar hukum tata negara, tapi juga seorang pengamat yang diakui analisisnya, ya. Artinya bahwa mungkin ada kontak-kontak yang disampaikan oleh pihak Prabowo ke Anies untuk bersedia masuk ke dalam kabinet, gitu kan. Tetapi lingkaran dalam Anies atau mungkin Anies sendiri mengatakan tetap tidak mau, ya, untuk masuk kabinetnya Prabowo. Nah, di sini kita perlu analisis, ya. Kenapa Anies tidak mau menjadi kabinetnya Prabowo, ya? Menjadi menterinya Prabowo lah. Gunanya untuk apa? Kalau ditanya, ya, gunanya untuk apa Anies Baswedan itu masuk ke kabinetnya Prabowo, ya, apalagi dengan cara Prabowo memerintah, ya, yang otoriternya itu lugas, gitu loh. Ya, ngerinya adalah kalau misalnya Anies masuk ke dalam kabinetnya Prabowo jadi menteri apapun, apa pendidikan, apa menteri ekonomi, apa menteri luar negeri, dan lain sebagainya, ya. Setelah itu masuk dalam perangkap, kan, ya. Kenapa perlu waspada seperti ini? Lah, Prabowo itu sudah mengakui bahwa dirinya itu muridnya Jokowi, dan cara-cara Jokowi tampaknya juga akan digunakan, kan, begitu, ya. Dan sekarang ini kan memang Prabowo sedang mengambil atau menarik diri dari Jokowi dengan bebasnya Tom Lembong. Mungkin dengan bebasnya Tom Lembong itu untuk ngiming-ngimingi, nih aku udah berjasa nih, teman baikmu saya bebaskan, mau dong kamu menjadi anggota kabinet. Ya nggak gitulah, ya kan? Masa seperti itu, kan? Dan Tom Lembong itu sebetulnya, ya, kalau dia tidak diberi abolisi, naik banding lagi, itu yang hancur siapa? Bukan Tom Lembongnya, Jokowinya. Semakin hancur itu Jokowi, karena mau jaksa, mau hakim membenturkan kepalanya antar satu sama lain, gitu kan, sampai pecah, tidak menemukan aliran dana masuk ke
Tom Lembong. Jadi narasinya akan semakin kuat dan Jokowi semakin hancur sebagai orang yang bengis, ya, dendam kesumat karena anak buahnya pindah haluan menjadi pengagumnya Anies Baswedan, ya kan? Dan bagaimana tentang hubungan antara Anies Baswedan dan Tom Lembong itu semakin terekspos. Ya, kecuali di mata Termul, ya kan? Nuding Tom Lembong korupsi, korupsinya di mana? Ya, 1 juta Termul kalau ada, atau orang-orang yang sudah ke Jokowi itu tidak akan pernah bisa membuktikan korupsinya Tom Lembong. Yang berikutnya, yang lebih substansial, kenapa sih Anies Baswedan itu tidak mau? Ya, karena Anies Baswedan itu kecewa dengan hasil pemilu ini. Ya, pemilu ini adalah pilpres, terutama adalah pilpres yang curang, itu loh. Dan bukti kecurangan ini semakin hari semakin ditunjukkan oleh kenyataan bahwa ketika gugatan-gugatan itu sudah sampai ingkrah, sudah ada ketetapan yang tidak bisa digugat lagi oleh MA, Roy Suryo datang ke KPU menanyakan tentang hasil rekapitulasi dari sejak TPS dan lain sebagainya. Terdiam tuh orang KPU. Jadi kemenangan 58% itu adalah kemenangan palsu selama KPU tidak bisa membuktikan dengan data yang valid tentang orang-orang yang data-data dari kecamatan dan lain sebagainya itu. Ya, kabarnya mau hanya dikasih gelondongannya saja, nasionalnya saja. Ya, dan inilah 2 alasan serta situasi ini. Sebetulnya nggak ada gunanya Anies Baswedan itu memang mau masuk ke dalam sistemnya Prabowo. Nggak ada gunanya bagi rakyat, ya kan? Karena dia berada dalam satu subordinasi kekuasaan yang sebetulnya amburadul gitu loh. Ya, Anies itu baru ada gunanya kalau dia bisa mengambil keputusan eksekutif tertinggi. Ya, itu baru ada gunanya Anies itu bagi rakyat Indonesia. Kalau dia hanya menjadi menteri, ya, apalagi menterinya Jokowi, baru mau membenarkan tentang persoalan ijazah palsu aja, dia dipecat sama Jokowi. Apa ada jaminan kalau misalnya Anies ini kemudian saat masuk ke dalam kementeriannya Prabowo, dia mau ngusut tuntas ijazahnya Jokowi? Kan nggak mungkin. Akan benturan lagi, kan? Dan Prabowo siapa yang akan dibela? Ya Jokowi lah. Ya, nah, Anies ditendang lagi keluar. Tapi nama Anies sudah hancur. Itu mengapa? Ya Anies ini kan orangnya pinter, nggak bodoh, nggak ngiler juga dengan kekuasaan gitu kan. Nah, integritasnya inilah yang tampaknya membuat Anies itu tidak juga tertarik walaupun ditawari berkali-kali itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.